Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai kiai bapak waktu itu dia sembunyi tiap datang Habib itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rokok bekas Habib berapa? Rokok bekas Habib berapa? Subhanallah. Rokok bekas Habib berapa? 5 berapa? Rokoknya 500 rokok Habibnya saja teman-teman. Rokok bekas beliau laku dilelang Rp500.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Rokok bekas Habib laku berapa gitu? Ada yang beli 500.000. Innalillah. Ini udah kayak penjajahan gak sih ya? Penjajahan di zaman Belanda dulu itu rakyat Indonesia dijajah bukan cuman menggunakan senjata api, tapi dijajah secara akal sehat, dijajah secara mental. Jadi sengaja rakyat Indonesia dulu dibuat bodoh oleh orang-orang Belanda agar mudah diambil hasil alamnya dan lain sebagainya. Bukankah rakyat Indonesia sudah merdeka, teman-teman? Kenapa masih ada penjajahan dalam bentuk akal sehat semacam itu ya? Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Jadi Pak Alawi ini tinggal di NU saja mereka laku. Nah, makanya ketika orang NU menggugat mereka ini kayak bingung. Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Ya kuncinya sebenarnya ada di Ormas NU ya. Kalau Ormas NU sudah menyatakan nih, siapapun yang ngaku sebagai cucu Nabi harus tes DNA, mereka tidak boleh menyebarkan khurafat, mereka tidak punya tempat lagi. Karena nggak mungkin bisa laku rokok bekas di Ormas Muhammadiyah, di Jamaah Salafi, nggak mungkin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak kiai-kiai Nusantara atau kiai-kiai di Indonesia angkat bicara mengenai polemik munculnya Habib-Habib palsu di Indonesia yang berbagai macam perbuatannya itu nyeleneh sekali ya, dari ceramah-ceramahnya, dari tingkah lakunya dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini ada satu video yang saya temukan di TikTok. Ini menarik untuk kita simak. Coba kita lihat dulu videonya. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai kiai bapak waktu itu dia sembunyi tiap datang Habib itu. Nah, ada oknum Habib yang datang ke pesantren minta perempuan, minta uang. Sampai suatu ketika ada seorang kiai yang harus sembunyi, tidak mau menemui Habibnya, karena ya tahu pasti datang ke pesantren itu ya tujuannya untuk dawir gitulah istilahnya teman-teman ya. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, bapak bisa kan tahu ya mana turunan Nabi mana bukan. Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Orang Indonesia juga banyak yang mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Betul. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Betul. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja bersabda teman-teman, apabila Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan menghukumnya. Itu artinya anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun itu tidak bisa menghalalkan yang haram. Ketika anaknya Rasulullah melakukan kesalahan, itu tetap dianggap sebuah kesalahan dan harus dihukum juga. Lah sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, seenaknya berbuat hal, minta perempuan, ada yang juga ketahuan wik-wik di majelis sholawat, astagfirullahalazim. Dan banyak juga muhibin-muhibinnya yang menganggap itu biasa saja, itu kan Habib, kita nggak boleh mengkritisi, kita nggak boleh membantahnya, pokoknya Habib ikutin aja. Nggak boleh begitu teman-teman. Hukum Islam itu jelas mana yang halal, mana yang haram. Tapi ya alhamdulillah ya, sekarang itu sudah banyak kiai-kiai yang buka suara, sudah banyak kiai-kiai yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Padahal secara silsilah mereka juga masih dipertentangkan silsilahnya, dan ketika diminta tes DNA juga nggak mau teman-teman ya. Kita mengakui ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menghormati keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi masalah sekarang banyak yang ngaku-ngaku sebagai keturunan
keturunan Nabi. Inilah yang harus dibuktikan. Jadi setiap siapapun yang ngaku sebagai keturunan Nabi harus berani membuktikan secara tes DNA sebagaimana yang sudah dilakukan di negara-negara lain. Sudah diterapkan aturan siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi harus tes DNA, begitu di luar negeri, tapi di Indonesia belum diterapkan aturan seperti itu. Kita simak lagi video lainnya nih ya. Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Jadi Pak Alawi ini tinggal di NU saja mereka laku. Nah, makanya ketika orang NU menggugat mereka, mereka ini kayak bingung. Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Ke Muhammadiyah? Muhammadiyah ini dari dulu sudah tahu. Dan mereka nggak mau yang gitu-gituan, ya. Tertipu masalah karomah, masalah yang begitu-begitulah ini ya gitu ya, barokah dan yang keterlaluan gitu. Mereka menghindari TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Kemana? Ke Al-Irsyad, sesama golongan imigran Arab yang non Ba'alawi, apalagi mereka yang mengalami rasisme pertama kali ketika imigrasi ke Nusantara, ya kan? Kemana? Ke non-muslim sering dihina dan dicaci maki. Jadi ya tinggal di NU ini. Nah, kalau NU-nya sadar, ya selesai sudah. Betul ya. Tempat mereka yang ngaku sebagai cucu Nabi, padahal silsilahnya kita tidak tahu beneran cucu Nabi apa enggak, tempat terbesarnya itu di NU. Jadi kalau misalnya Ormas NU nih secara resmi mengumumkan bahwa siapapun yang ngaku cucu Nabi yang mau ada di Ormas kami, silakan tes DNA dulu, buktikan bahwa DNA-nya sesuai dengan DNA Rasulullah, maka tamatlah riwayat mereka yang Habib-Habib palsu. Karena kalau bukan ke NU mau kemana lagi mereka? Ke Muhammadiyah nggak mungkin, ke jamaahnya Salafi tambah nggak mungkin lagi teman-teman ya, karena sangat anti sekali sama dongeng-dongeng kurofat gitu. Dan rata-rata apa yang disampaikan oleh mereka dongeng-dongeng kurofat yang membanggakan keturunan-keturunan mereka saja gitu ya, biar orang itu fanatik, biar orang itu terdoktrin. Seperti ini nih contoh videonya, coba kita simak nih. Ada Habib katanya bisa terbang nembus genteng. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Nah, jadi ada seorang Habib yang mau ngetes karomah anaknya. Sudah sampai sejauh mana nih karomah anaknya, disuruh terbang satu persatu. Dari mana lagi ceritanya karomah bisa dites-tes begitu? Udah kayak film Angling Dharma aja, ya Allah. Ini salah besar ini, karena karomah itu nggak bisa dites-tes begitu. Hari ini saya mau kontenin karomah saya, hari ini saya mau ngetes karomah saya, nggak bisa meskipun wali sekalipun, karena karomah itu sekehendak Allah, bukan sekehendak orangnya. Coba kita simak dulu aja dah video ini ya. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Dal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Waduh. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup, ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Langit Segaf. mau ditembus. Langit tuh mau ditembus katanya. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah. Oh. Jadi bajunya pun berzikir ya, keluar suara Allah, Allah, Allah. Pantesan aja banyak yang jual baju bekas Habib, surban bekas Habib, siwak bekas Habib gitu ya. Dan itu katanya karomah. Sejak kapan lagi karomah bisa diperjualbelikan? Ya Allah, kasihan rakyat Indonesia. Bahkan teman-teman, ini ada yang nggak masuk akal banget ya. Rokok bekas Habib itu laku 500.000. Ya Allah, ini siapa yang beli? Allahumma sholli ala Muhammad. Rokok bekas Habib berapa? Rokok bekas Habib berapa? Subhanallah. Rokok bekas Habib berapa? 5 berapa? Rokoknya 500 rokok Habibnya saja teman-teman. Rokok bekas beliau laku dilelang 500.000 rupiah. Subhanallah. rokoknya tolong. Allahumma sholli ala Muhammad. Rokok bekas Habib berapa?
dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat rokok gitu ya. Ini contoh aja, ini bukan rokok teman-teman, saya bukan perokok ya. Kita contohkan tadi itu yang ngejual rokok bekas Habib 500.000. Allahumma sholli ala Muhammad, rokok bekas Habib laku berapa gitu, ada yang beli 500.000. Innalillah. Ini udah kayak penjajahan gak sih ya? Penjajahan di zaman Belanda dulu itu rakyat Indonesia dijajah bukan cuman menggunakan senjata api, tapi dijajah secara akal sehat, dijajah secara mental. Jadi sengaja rakyat Indonesia dulu dibuat bodoh oleh orang-orang Belanda agar mudah diambil hasil alamnya dan lain sebagainya. Bukankah rakyat Indonesia sudah merdeka, teman-teman? Kenapa masih ada penjajahan dalam bentuk akal sehat semacam itu ya? Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Jadi Pak Alawi ini tinggal di NU saja mereka laku. Nah, makanya ketika orang NU menggugat mereka, mereka ini kayak bingung. Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Ya, kuncinya sebenarnya ada di Ormas NU ya. Kalau Ormas NU sudah menyatakan nih, siapapun yang ngaku sebagai cucu Nabi harus tes DNA, mereka tidak boleh menyebarkan khurafat, mereka tidak punya tempat lagi. Karena nggak mungkin bisa laku rokok bekas di Ormas Muhammadiyah, di Jamaah Salafi, nggak mungkin teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.